Halo semuanya, balik lagi di Soto. Wah, kita sudah menginjak ke week keempat, nanti minggu depan. MPL sudah berjalan sekitar 1 bulan, dan sekarang kita akan bahas hasil dari week ketiga kemarin. Tidak banyak kejutan, tidak banyak hal yang membuat saya terkesan di week ketiga kemarin. Mungkin beberapa tim memang sudah kuat, beberapa tim memang lagi oleng, dan ada juga yang meraih kemenangan pertama. Pertama itu ada Geek dan Alter Ego. Alter Ego, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, itu lagi mungkin tidak kondusif di penampilan pada season 11 ini, terutama belum terbentuknya roster yang pas, roster yang menurut saya layak tampil di season 11. Alter Ego pernah memainkan Kids dan Jelly Boy, yang pasti jungler belum dapat yang paten. Pernah memainkan Ryzel dan Nino, dan juga terakhir itu Psycho yang dikasih kesempatan. Mungkin di Alter Ego saat ini lagi mencari jati dirinya kembali sepeninggalnya Leo Murphy, yang kemarin saya pernah bilang itu, yang sempat beberapa caster dan beberapa streamer bilang itu jati dirinya Alter Ego di dalam penampilan Leo Murphy. Geeksled itu sudah week kemarin 2 kali meraih kemenangan, yang salah satunya itu diraih melawan Alter Ego. Geeksled mengamankan 3 poin langsung, dan sekarang di klasemen berada di tengah klasemen. Kita bahas nanti untuk segmen klasemen. Selanjutnya RBL dan BTR. Nah, ini sempat saya tonton. RBL ini lagi kuat, lagi stabil ketika BTR-nya yang oleng, BTR-nya yang belum punya paten, mungkin paten roster ya bisa dibilang. Itu debutnya Super Ken dan debutnya Saken langsung meraih game pertama, tapi di game kedua dan game ketiga langsung dibalikin sama RBL. Cars dengan Arlott, Vincent dengan beberapa hero pool yang luas mampu menundukkan kelinci. Epos dan Aura ini yang saya tunggu-tunggu. Peringkat 3 klasemen dan peringkat paling bawah klasemen. Aura sama kayak minggu kemarin, namun di sini dia memainkan jungler Fun. Kalau minggu kemarin junglernya Kabuki, dan di gold lane-nya ada Kaid. Tapi yang di minggu tadi itu Aura memainkan Fun. Kabuki balik ke gold lane. Sekedar info, Fun ini berasal dari Palembang, tempat asal saya. Mungkin dia ini ada beberapa tim yang dia pernah perkuat. Tempat di live Instagramnya saya tonton itu, dia tahu juga dengan Medusa. Itu mid laner apa jungler lupa saya. Kalau Medusa itu kuat juga di scene turnamen-turnamen di lokal Palembang ini. EVOS kesusahan memenangkan pertandingan ini, sangat sulit mungkin bisa dibilang, karena game 1 didapatkan oleh Aura, game kedua itu sempat oleng, dan game ketiga itu EVOS meraih comeback. Selanjutnya kita ke BTR dan Geek di hari kedua. Geek mendapatkan kemenangan keduanya pada week ini lawan BTR yang merubah komposisi lagi.
BTR merubah komposisi yang awalnya itu Super Ken, namun di hari kedua dia memainkan Max. Ya mungkin ini strateginya Aldo untuk mencari pattern roster dia, roster tetap yang kuat di ulik-uliknya untuk pertemuan pertama kali ini. Tapi tetap Moreno yang dimainin. Gamora padahal bagus. Selanjutnya itu RBL dan RRQ ini jauh. RBL memiliki skill yang sama, mungkin bisa dibilang sama dengan RRQ beberapa pemainnya, namun macro play-nya ketinggalan. Macro play RBL dan RRQ ini jauh, sangat jauh. Terutama dengan hadirnya Lemon, sang legenda, dan Albert yang memainkan Joy Jungler. Di beberapa media sempat disebutkan ini bakalan jadi hero signature-nya Albert. Ya, kita tidak tahu. Selanjutnya ada Aura dan AI. Akhirnya di sini Aura memenangkan pertandingan pertamanya pada season 11 dengan komposisi tim yang sama pada saat melawan EVOS. Fluffy di XP, roamnya ada High, mid lane-nya biasa itu Vesager, jungler-nya ada Fan, Palembang Pride Pro, Fan. Di gold lane-nya ada Kabuki. Selamat untuk Aura yang meraih kemenangan pertamanya. Mungkin ini percikan sedikit untuk Aura untuk naik dan lolos playoff. Sebab kita bisa lihat di season 9 kemarin Pahlepi meracik tim ini. Dan season ini berani lagi dia mengorbak beberapa pemain. Bahkan itu perjudian besar menurut saya. Perjudian dan mungkin karir dia di pelatih dipertaruhkan pada saat menaruh Godiva sebagai cadangan dan high ke Rom. Itu tidak mudah. Insting jungler dan insting roamer itu berbeda. Meskipun saya bukan pro player, namun saya merasakan roamer tugasnya apa berbeda dengan jungler yang tugasnya apa. Selanjutnya EVOS dan Onyx. Sejujurnya saya ini EVOS fans, namun pada saat melawan Onyx ini nothing tulus. Karena Onyx memang kuat. Onyx ini sepertinya emang setiap game tuh pasti dia kasih 1 poin. Pasti dia kasih 1 kemenangan untuk musuhnya karena dia itu ngebaca dulu. Yang terpenting bagi Onyx itu untuk mengalahkan musuhnya, entah itu 2-1, entah itu 3-1 kalau BO5. Yang penting dia harus baca dulu musuhnya mau apa, musuhnya mau main gimana. Di game selanjutnya tabrak habis. Tapi tidak untuk RRQ ya. RRQ 2-0. Ada Onyx Adi sih. EVOS kesulitan pada saat game kedua itu di mid game itu karena beberapa pergerakan Sekots yang ketahuan kapten kita. Mungkin sempat beberapa kali latihan sama Kiboy ya. Kiboy ini orangnya cerdas. Jadi dia hafal pergerakan dari Sekots. Seru ini, timnas seru. Saya berharap Onyx dan EVOS yang mewakili Indonesia di MSC 2023 nanti, atau EVOS dan RRQ yang pasti harus EVOS. Di hari terakhir itu kita lihat ada 2-0 AE dan BTR itu diraih kemenangan oleh BTR 2-0. Alter Ego masih ada beberapa trust issue yang harus diperbaiki di internal. Semua pemain itu yang bermain di MPL itu jago. Semua pemain yang baik itu scream setiap hari, tidak scream tiap hari itu pasti jago. Namun chemistry yang harus dipakai di MPL ini harus lebih kuat. Harus lebih matang keputusannya. Disinilah yang harus diamankan oleh Alter Ego kalau mau lolos playoff. Karena dia baru sekali meraih kemenangan ketika ngelawan RPL di week kedua atau week pertama. Selanjutnya Onyx. Nah, di sini pertandingan Onyx terakhir dan meraih 100% win rate. Selamat untuk Onyx. Semoga konsisten sampai ke playoff dan meraih rekor yang
dibuat oleh season 4 pada saat KG kemarin. Namun kalian tidak boleh menang lawan EVOS. Tidak boleh. Oke, kita menginjak ke klasemen di week ketiga. Minum kopi dulu. Alah, padahal tubruk. Banyak gaya. Klasemen diduduki oleh Onyx dengan 100% win rate, baru 4 kali kalah di game, bukan di match ya, di game. Dengan game rate-nya 79 apa 78% dan plus 10. Onyx too strong dari season 8 atau season 9. Season 7 apa season 8 sampai sekarang. Season 7 EPOS ya, season 8 ya kalau nggak salah. Terlalu kuat. Terlalu klop. Mungkin Onyx ini sudah banyak improve. Namun tim MPL ID yang belum bisa improve, berarti Onyx sudah tahu apa yang harus dilakukan. Main dengan meta-meta baru, dengan setup baru, tapi yang tim lain tertinggal oleh Onyx. Salut buat Onyx. Salut untuk manajemen, salut untuk tim pelatih, tim coach, timku sama aja sih, tim pemain, manajer, segala macam. Hebat untuk Onyx. RRQ di peringkat kedua dengan match rate-nya 87%, agregat poinnya plus 7. RRQ di sini sempat sekali kalah oleh Onyx 2-0, namun tim lain dilibasnya. Tapi EPOS itu sempat, menurut saya sih hoki sih, EPOS kalah oleh RRQ. Maaf ya Kingdom. Di peringkat ketiga ada EVOS Legend. Ya, plus 3 dengan match rate-nya 57%. Sempat kalah lawan RRQ, kalah lawan BTR, dan kalah lawan Onyx. Kenapa saya hafal? Karena saya EPOS spam. Balik lagi, kali-kali bilang. Semoga mungkin EPOS ini diakui sama Coach Onyx itu lawan terkuat di season ini. Lawan yang mungkin menyulitkan Onyx. Ya, itu terlihat dari gameplaynya. EPOS dalam posisi winning dan posisi tertekan itu pasti ada solusi. Pasti ada setup yang bisa membalikan keadaan dan membuat kemenangan untuk EVOS. Di peringkat 4 ada Geekslate. Nah, di week ke depan ini EVOS ketemu Geekslate. Kita bahas nanti pada saat jadwal. Di plus 1 dengan match rate-nya 50%, 3-3. Geekslate sudah sangat improve, di mana sekarang sudah meraih kemenangan dan meraih beberapa tempat di MPL ID. Di peringkat 5, 6 ada BTR dan Rebellion. Plus itu semuanya dari peringkat 5 sampai 8 itu minus. Dengan match rate-nya di bawah 50%. Mengingat di week terakhir itu, di week ke-6 itu dari hari Kamis, ada beberapa tim yang maraton dari Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu, atau Kamis, Sabtu, Minggu. Itu penentuan bagi siapa yang akan lolos playoff, siapa yang akan duduk di upper bracket, dan siapa yang akan tidak lolos playoff. Keempat tim ini harus berjuang. Keempat tim ini harus mati-matian untuk meraih kemenangan. Di sisa week ada 3 week lagi. Mengingat kita akan menginjak pada bulan Ramadan dan playoff-nya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Itu sangat seru. Mungkin itu daya tarik MPL beberapa tahun ini. Pada saat buka puasa kita nonton MPL, pada saat kumpul keluarga kita nonton MPL. Saya 11 season nonton MPL ini. Ada sempat beberapa kali ketemu bulan puasa. Alhamdulillah sangat menghibur. Terima kasih Muntun Indonesia dan MPL Indonesia, tim-tim semuanya yang menyediakan hiburan bagi kami. Balik lagi back to the topic.
Aura Fire yang naik ke peringkat 7, yang sebelumnya itu peringkat 8. Sebenarnya sama-sama match rate-nya itu baru pertama sekali meraih kemenangan, baik Aura maupun Alter Ego, tetapi bedanya di sini dengan penampilan. Aura Fire berani untuk mengacak-acak susunan pemainnya dengan susunan pemain apa adanya ya, tanpa pemain bintang. Aura Fire hanya menaikkan fun dari MDL dengan yang seperti Kebun KB bilang, kalau fun itu peraih turtle dan lord terbanyak di MDL karena ratingnya on point terus, Palembang Pride fun. Dan Alter Ego itu yang lagi kondisinya tidak baik-baik saja. Alter Ego terlalu mengandalkan pemain yang lama, tidak percaya dengan pemain baru. Beberapa season kemarin ada Amy yang dibawa dari MDL, namun tidak dipakai. Dia sekarang memain di MPL Kamboja, itu sudah ada announce-nya tuh. Junglernya dari Indonesia, ada Amy. Nah, sekarang Alter Ego mungkin sedang menyusun strategi, sedang menyusun senjata untuk bermain di putaran kedua MPL ID season 11 ini. Semoga menemukan roster baru, menemukan kekuatan baru, menemukan tenaga baru untuk Alter Ego di pertemuan kedua nanti. Oke, kita lanjut ke jadwal. Kita sudah menginjak di segmen jadwal di week keempat nanti. Ada RRQ yang bermain 3 kali, EVOS 2 kali, Geekslate juga 3 kali, Onyx 2 kali, Onyx bahkan 2 kali Onyx. Berarti RRQ dan Geekslate ada bermain di 3 kali. Di hari pertama itu ada Geek dan RRQ, AE dan EVOS, RBL dan Aura. Nah, mungkin hari pertama ini tidak terlalu berdampak untuk RRQ dan papan bawah itu Aura dan AE ya. Karena RRQ itu kalaupun dia masih di puncak, masih di peringkat kedua. Namun di sini pertarungan ada di EVOS. Kalau dia menang, RRQ bakal tergeser. Aura dan RBL perebutan untuk siapa yang lolos playoff di papan bawah. Di hari kedua ada RRQ lawan AE, Geek Aura, Onyx BTR, dan EVOS RBL. Itu ke-8 timnya di setiap hari Sabtu ini pasti selalu main. Ya, di sini mungkin yang jadi sorotan itu BTR dan RBL. Itu perebutan peringkat ke-6, ke-5, ke-6, ke-7. Karena kalau saya melihat sih kemungkinan Onyx dan BTR itu dimenangkan oleh Onyx sekitar 80-90%. Karena BTR yang selalu jadi kelinci percobaan. Di sini ada EVOS dan RBL. Di sini EVOS harus wajib menang kalau mau jadi upper bracket, kalau mau duduk di upper bracket. Di hari terakhir ada Onyx dan Geekslate dan BTR dan RRQ. Nah, ini duel kelinci percobaan akan terjadi. Apakah di sini akan Banana bermain? Karena ini adalah kelinci percobaannya RRQ. Kita lihat saja. Oke, sampai sini dulu untuk MPL Indonesia, dari mulai hasil, klasemen, dan jadwal. Mungkin viewer saya masih dikit, subscriber saya masih 100, ya saya akan tetap buat konten ini, saya akan tetap meneruskan YouTube ini pelan-pelan. Walaupun ada setelah MPL ini habis, bahkan masih ada MSC yang formatnya turnamen, itu akan lebih cepat itu. Mungkin 3 minggu berjalan habis. Dan nanti ada SEA Games pada bulan Mei. Itu lebih seru lagi. SEA Games dulu. Kita harus dukung Indonesia, Indo Pride.
dengan timnas yang sudah dipilih kemarin yang kita bahas di videonya. Nanti saya kasih link ya. Selanjutnya baru ada MSC 2023 dengan format baru, ada beberapa tim dari Amerika dan ada MENA juga. Di sini mungkin yang jadi sorotan pasti tim PH, kayak yang akan lolos tuh sepertinya sih Brand dan Eko, atau yang kalau lihat sih Eko atau Blacklist. Mungkin dua tim itulah yang pasti. Eko pasti lolos. Yang kedua ini Blacklist, Brand, dan RSG mungkin perebutan ke peringkat kedua. Seperti Onyx lah. Onyx ini pasti lolos di Indo. Kalau di peringkat keduanya antara EPOS atau RRQ. Itu selanjutnya di MPL Malaysia ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di sana. Wih, Indo Pride bro, keren kalian. Ada Barbosa, ada Warlord, ada, setahu saya itu kalau nggak salah satu tim dengan Ripo juga ada satu, lupa saya nickname-nya siapa. Satu tim dengan Ripo itu ada orang Indonesia juga. Kita sudah mengekspor pemain-pemain yang jatuhnya itu camat di MPL ID tapi digunakan di MPL luar. Ayo. Siapa yang belum mau jadi pro player di sini? Coba tanamkan mindset kalian harus jadi pro player di sini. Kita lihat nanti siapa yang akan lolos dari masing-masing region di MSC 2023. Seseru apa nanti, dan ya MPL akan terus naik. Mobile Legends akan terus tumbuh dengan adanya turnamen-turnamen yang berkelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.